Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, baru dak kicau ketemu lagi di video kali ini. Kita langsung ya bersama narasumbernya nih, Mas Adianto. Mas Adi yang punya Apiari 27 nih. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sih sehat. Waduh, seger banget nih. Mantap. Nah jadi saya teh Mas dari Surade nih, dari rumah ya, dari Jampang Kulon langsung ke Tegal Bulet ini ingin menanyakan. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, saya nggak bisa jawab Mas, aduh, karena memang saya belum tahu gitu, makanya saya kesini di seputar apiari ya? Untuk bertanya ke si Mas itu, pengen tahu juga saya sekalian. Jadi bagaimana Mas cara membuat apiari? Itu teman-teman banyak sekali yang bertanya gitu. Coba mungkin Mas bisa jelasin. Jadi kalau untuk apiari 27 ini ya, kita menggunakan bahannya itu satu dari tempe 0,75 full. Itu tempe yang paling bagus. Terus untuk dinding atas, dinding samping, dan pintu semua kita menggunakan bahan dari waring sejenis jaring yang biasa dibuat untuk ramba ikan itu loh. Itu di kualitasnya yang paling bagus juga gitu. Jadi yang waringnya itu udah digeser dan udah pasti lebih kuat kalau yang digeser itu udah di double. Terus untuk menyatukan waring tersebut kita menggunakan benang khusus juga. Jadi yang bahannya sama dengan waring ini. Dan untuk bahan ininya Mas, bahan baja ya, apa ini yang dipakai sama si Mas ya, ini? baja ringan CNP 0,75 ini. Untuk ukuran ini kan punya Mas itu ukurannya itu 8 kali 6 meter, tingginya 3,5 meter ini. Habis CNP-nya itu sekitar 18 batang. 18 batang. Terus waringnya ini habis sekitar 2 roll atau 200 meter. Oh, ini pakai waring ya Mas? Ya, pakai Mas, waring. Kenapa nggak pakai kawat Mas? Nah, gimana? Kebanyakan kan memang selera masing-masing aja ya. Iya. Tapi kalau yang sudah teruji sama Mas ini, itu Mas menggunakan waring itu karena teruji di satu kekuatan tahan lamanya, terus dari cuaca kan, kita kan kalau apiari ini nggak pakai atap lagi dia, jadi langsung waring semua. Ya. Kalau pakai ram paling sekitar 4 bulan itu udah karatan gitu. Pakai kawat itu. Kalau pakai kawat ram. Dan untuk biayanya pasti lebih, kayaknya 4 kali lipat lah habisnya. 4 kali lipat. Jadi satu roll ram kawat kan sekitar 150.000 lah ya. Itu cuma 10 meter. Gitu. Kalau ini 700.000 udah 100 meter. Oh, ini pakai waring ini. Iya. Dan kekuatannya juga tahan lama. Tahan lama ini udah 2 tahun ini. Oh, ini. Berarti kalau 2-3 berarti hampir 3 tahun sekarang nih. Ini udah masih kokoh ya. Masih kokoh. Dan untuk mensiasati dari gangguan hama dari luar dia, betul. Mas itu punya inisiatif dengan melapisi lagi di luarnya nih. Oh, di double gitu Mas ya. Double. Jadi 3 lapis di luar itu, karena hama dari luar itu yang kebanyakan itu yang Mas pernah alami itu, satu tikus, yang kedua selurut atau cucurut. Jadi kalau bahasa orang Sunda cucurut, yang moncong. Nah, yang moncong ini yang tadinya paling susah Mas untuk mengatasi dia. Tapi dengan kita melapisi
Didobel. bagian luar ini didouble ya. Hmm. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada yang masuk lagi. Mantap bener Mas. Dan untuk kelebihannya nih Mas nih, kelebihannya dan kekurangannya apiari gimana nih Mas, bisa dijelasin Mas? Nah, kelebihan dari bahan-bahan yang tadi kita sebutkan itu ya, satu, kita lebih ekonomis ya, ekonomis. Jadi ramah di kantong lah, Terjangkau ya Mas? terjangkau. Karena kalau bikin segini nih, ukuran begini sih ya, 6,8 6 kali 8 jadi lebarnya 6 meter, panjangnya 8 meter, tingginya 3,5 meter itu kira-kira di budget 6 juta biayanya ya. itu 6 juta itu bisa langsung, kalau misalnya Haji mau bikin nih, tinggal hubungi Mas di nomor kontak 0856 ya. 2493 4427. Itu Haji tinggal menyediakan tempat, semua bahan dan semua yang diperlukan di apiari ini di kerangka dan semuanya di dindingnya tuh sudah sama Mas semua. Jadi Haji tinggal duduk manis melihat. Tinggal paling Haji nanti mengisi pepohonan yang ada di dalam apiari, yang harus ditanam di apiari itu Haji yang menyediakan. Apa aja nih Mas untuk pepohonan yang bagus di apiari Mas? Pepohonan yang bagus di apiari itu Ji ya, bagus ya, kayak ini yang bagus itu yang berbuah, yang disukai sama burung yang ada di dalam apiari Ji. Contohnya satu, jambu air. Di jambu air itu sangat disukai oleh burung-burung yang ada di dalam apiari, kayak murai juga doyan Ji. Murai, cak jenggot, ciblek, itu hampir, kenari itu hampir semua suka makan kalau buah. sudah di dalam apiari. Gitu. Makan buah. Terus kelengkeng. Terus kalau saya itu ada harenom dia, harenom. Harenom, wah mantap ini harenomnya Mas. Terus ada kiara dolar. Kiara dolar itu kalau di alamnya juga itu salah satu pohon yang buahnya itu sangat disukai oleh burung benar. liar gitu. Terus ada jeruk ya, kayak jeruk gulung gitu, cuman yang kecil. Terus itu ada alpukat ya, cuman belum berbuah. Jadi jangan kita itu begini, karena kebanyakan gini ya, pemula itu main gabres. Benar. Jadi semua tanaman ditanam di apiari itu jangan. Kayak misalnya kajar-kajar. Kajar-kajar apa itu Mas? Kajar-kajar itu sejenis talas-talasan juga. Itu kalau bisa jangan. Kenapa itu Mas? Karena itu bisa kan kalau kena kulit kita juga udah gatal ada gitu. Katanya itu. Bener bahaya berarti ya. Karena burung kan kadang-kadang memakan daunan juga kalau udah di dalam. Bener. Takutnya dia tuh makan daun talas itu, matokin belalang atau apa. Jadi nanti dia bisa iritasi di suara gitu sama tenggorokannya. Terus yang tidak boleh ditanam itu ya, yang tidak boleh kayak ini bunga mawar. Bunga mawar nggak boleh Mas? Yang banyak duri. Terus kayak jeruk nipis. Itu kan banyak durinya juga. Terus apalagi ya pokoknya yang nggak boleh itu ya yang beracun lagi ya, pohon-pohon yang beracun kayak talas-talasan begitu kan, itu kan beracun. Nah Mas, kalau misalkan dari burungnya nih, burung apa saja Mas yang bisa dimasukin di apiari Mas, kira-kira Mas? Burung yang bisa dimasukin apiari itu yang pertama sudah tentu di murai batu ya. Murai batu itu paling gampang dimasukkan di apiari, paling gampang.
Karena kebanyakan murai batu sekarang kan dari ternakan Ji ya. Betul. Karena kalau kita ngambil dari alam memang ada sulit. Terus burung ciblek bisa dimasukkan, masukkan ke apiari bisa. Tapi dengan catatan kita itu jangan langsung dilepas liarkan semua Ji. Oh gitu. Jadi Ada caranya gitu Mas? Ya betinanya dulu yang kita masukkan, tapi dengan sistem adaptasinya itu kita memasukkan dulu indukan betina itu ke dalam apiari itu kita gantung dulu di dekat tempat pakan. Biar apa itu biar dia itu tahu tempat makannya dia itu di mana, tempat minumnya itu di mana gitu. Adaptasi mungkin. Adaptasi sekitar 2 hari Ji lah. 2 hari itu cukup. 2 hari kita baru rilis burung-burung itu. Nah, dengan dirilisnya juga biarin kandangnya terbuka saja, kita biarin aja dia itu keluar dengan sendirinya. Jangan kita paksa gitu. Terus burung apa saja yang lain? Kenari juga bisa. Kenari bisa, cicak jenggot bisa, emprit-empritan bisa, terus konin juga bisa sih. Mas mau coba juga nih konin. Konin kayak kolibri ulung bisa. Mantap Mas itu Mas. Jadi pemakan buah-buahan itu bisa di dalam tuh. Jadi pemakan buah-buahan, pemakan serangga itu cocok di apiari. Tapi kalau kayak sekarang burung beo, burung elang tuh nggak bisa. Bisa dimakan atau itu Mas ya. Terus burung cendet. Cendet gimana? Burung cendet nggak boleh berarti ya. Burung lakbat itu nggak bisa disatuin burung dengan yang lain ya? murai batu itu nggak bisa. Kenapa Mas? Itu yang satu yang cendet itu kanibal. Dia suka bantai burung lain. Terus kalau burung lakbat itu dia mainnya suka ke glodok Ji. Oh benar. Jadi suka buang telur, suka ngadang-ngadang sarang gitu. Bener Mas. Emang tadinya sih Mas berpikir sih bagus, tapi pas Mas lihat kok dia mainnya ke glodok terus itu, makanya Mas keluarin lagi. Terus apa lagi ya? Burung apa cicak lagi? jenggot. Nah, cicak jenggot juga bagus gitu di dalam. Ada kebetulan ada di apiari 27 ada satu pasang. Jadi kalau bisa itu burung yang di apiari itu dimasukkannya itu satu pasang. Satu sini murai batu satu pasang, ciblek satu pasang, cicak jenggot satu pasang. Kalau kenari bisa dikolonikan di dalam bisa. Kenari dikoloni bisa. Sama pemakan biji-bijian kan bisa dikolonikan. Ini untuk pakannya Mas, apa saja yang harus disediain Mas nih? Kalau di aviari itu Ji, pemakan serangga dan pemakan pur itu kalau udah di aviari dia itu langsung kembali ke habitat alamnya. Oh, gitu. Jadi makannya itu jangkrik, senengnya tuh, cacing. Roto juga Mas jarang pakai. Jadi yang kita makan itu jangkrik, jangkrik alam gitu. Jadi kalau kita kasih pur percuma. Kenapa? Jadi nggak bakalan dimakan. Paling purnya itu kita siasati, dengan purnya itu kita berikan ke jangkriknya. Jadi secara tidak langsung burung tersebut juga memakan pur yang harusnya kita kasih ke dia itu kita kasihin aja ke jangkrik. Jadi nanti kan dia yang makan gitu. Ini Mas, kalau dari apiari Mas ini saya lihat dari rangkanya ini nggak terlalu banyak gitu Mas, nggak terlalu banyak rangka gitu. Ya? Nah itu gimana itu Mas? Kuat atau gimana itu? Nah, itulah kelebihannya kita menggunakan waring Ji. Waring itu tuh satu roll aja paling cuman di 15 kg Ji. Oh, hampang. 15 atau 20 kg. Nah, nanti saya ambil contohnya Ji ya. Boleh Mas. Nih teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak rangka nih. Nih bentuk atasnya seperti ini.
Malah di sini di yang tengahnya nggak ada bajang, nggak ada rangka buat ke sana tuh. Paling yang di tengah di sana tuh ada. Nih, lihat ya. Oh, hanya ada yang di tengah itu tuh, di bajang ke sana. Jadi nggak terlalu banyak rangka ya. Kalau misalkan pakai waring ini, lihat sisi sampingnya ya, ini atasnya juga nih. Tapi ini kuat, saya juga heran. Makanya kita tanya-tanya ke si Mas itu, rangkanya nggak banyak pakai rangka, tapi kok ini kuat gitu. Oh ini ya Mas Nah, ya. ini contoh waringnya, Ji. Jadi inilah waring anti geser itu begini nih. Jadi dia tidak mau bergeser ke sana kemari. Kalau yang harganya murah, yang tidak anti geser itu, jadi kesini ikut ke sini. Oh gitu Mas. Makanya kayak kucing atau tikus gampang banget masuk. Kalau ini nggak bisa lagi, apalagi kalau kita udah double. Dan menurut saya sih ya, bukan saya mematahkan orang-orang yang atau rekan-rekan yang bikinnya itu dari ram galvanis atau apa gitu. Kalau menurut Mas ini, kalau keyakinan Mas lah ya, keyakinan Mas. Kalau kita buat pengen bikin ini seumur hidup, seumur hidup lah ya. Ini bisa kita double 4 sih. Oh gitu. Nah, dan untuk di tim Aviary 27 itu kita udah punya tim penjahit khusus. Jadi mau double 4, mau double 5 bisa. Ini gitu. Pokoknya lebih kokoh. Saya jamin 20 tahun kalau double 4, 20 tahun pasti masih kokoh juga. Bersumur hidup lah kalau menurut itu. Kalau 4 lapis itu udah seumur hidup lah. Karena punya Mas aja yang 1 lapis. Ini kan semuanya 1 lapis sih. Ini 1 lapis ya. Ini udah 2 tahun juga alhamdulillah. Padahal kucing saya sering naik ke atas. Ke atas. Untuk memantau tikus, alhamdulillah. Jadi tikusnya itu sekarang udah nggak ada lagi yang ke atas. Ini 1 roll ini 100 meter sih. Oh 1 roll 100 meter. 100 meter 1 roll. Dengan diameternya itu lebarnya 120 cm dan panjangnya 100 meter. 100 meter. Nanti kita tinggal satuin. Untuk menyatukannya aja waring ini udah dilengkapi dengan benang ini ya, kayak benang sol gitu, cuman kan lebih gede nih. Kalau orang Jawa bilang ini tambang kentang nih namanya. Ukuran tambang. Jadi ini makin kuat karena adanya tambang ini di sambungan-sambungannya. Jadi kita tinggal menyambung mau berapa meter, kita tinggal sambung berapa sambungan gitu. Oke siap Mas, mantap. Oke Mas, terima kasih sekali Mas ini atas waktunya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania, juga menjadi jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kicau Mania di seluruh Nusantara. Ya, yang pengen tahu aviary gitu ya. Jadi semua udah Mas terangin, jadi tergantung dari rekan-rekan semua yang mau bikin aviary itu pengennya pakai bahan apa, itu tergantung. Tapi Mas sudah menerangkan kalau pakai bahan waring ini memang lebih ekonomis dia. Iya betul. Terus kalau pakai ram galvanis sudah ketahuan berapa harga dari per meternya. Jadi kita hitung dulu harga per meternya. Kalau habisnya kan udah ketahuan, ini berarti 200 meter. Tinggal dikalikan ya, galvanis berapa, ram kawas biasa itu berapa, yang 1 inci itu berapa. Nah kita kalkulasikan dulu sebelum membuat itu, berapa budget yang kalau pakai ram ini budgetnya berapa, pakai galvanis ini berapa, terus kita pakai besi holo itu berapa.
Nah kalau pakai CNP atau baja ringan itu habisnya berapa gitu. Nah, Iya, kita tinggal betul. bandingkan Ji. Betul. Nah setelah sesuai dengan budget kita itu bandingannya, wah budget kita segini nih, cukupnya pakai ini. Tapi udah ada keterangan dari Mas Adi itu bahwa bahan-bahan tersebut begini-begini kayak tadi udah diterangkan. Jadi rekan-rekan semua itu nggak usah bingung lagi, tinggal langsung bikin. Ada niat langsung bikin. Jadi kalau ada niat langsung dibikin, kalau nanti biasanya nggak jadi gitu. Betul Mas. Siap Mas, terima kasih banyak Mas ya. Salam Kicau Mania. Ya, salam lestari Indonesia Ji. Oke, salam lestari Indonesia. Ini bersama Mas Adi Apiari 27 ya. Ya. Lokasinya di Tegal Bulet, Karanganyar. Ya. Sampai jumpa Mas ya. Ya, siap Ji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.